Hadirin yang mulia, tanpa kita bermujahadah di jalan Allah, susah untuk memahami agama. Kelemahan pendidikan Islam di zaman ini adalah meninggalkan tazkiyah, meninggalkan pembersihan jiwa, meninggalkan mujahadah, meninggalkan bagaimana membuka mata hati. Di pengajian-pengajian, di sekolah-sekolah, di pesantren, hanya diajarkan Quran dan hadis, tidak disertai dengan bermujahadah. Maka tahu, bahkan bisa hafal dengan Quran dan hadis, tapi agama tidak dihayati. Berapa banyak orang yang belajar Quran dan hadis, tahu bahwa hukumnya sholat itu fardu, meninggalkannya adalah dosa, tapi kita lihat kenyataan, sebagian besar orang yang tahu itu sholat fardu, bahkan tatarnya tahu, sebagian besar tidak sholat hadirin. Kenapa? Karena mata hatinya tidak terbuka. Orang-orang Islam yang melakukan yang haram bukan tidak tahu itu haram, itu larangan Allah, tahu, tapi karena mata hati tidak terbuka, tidak ada kekuatan untuk mengamalkan agama. Jadi ini perkara penting hadirin. Tidak cukup kita belajar Quran hadis saja, harus disertai dengan tazkiyah, pembersihan jiwa, dengan bermujahadah. Orang-orang kafir yang tidak beriman merasa mereka akan paham dengan Islam kalau Islam itu dipelajari di university, di Eropa, di Amerika. Ada jurusan Islamologi, jurusan keislaman, diajarkan Quran dan hadis. Di antara mereka hafal beberapa ayat Quran dan beberapa hadis, tapi tidak Islam, karena hatinya tidak terbuka. Abu Jahal, Abu Lahab, dia dengar Quran dan paham karena itu bahasa mereka, tapi tidak Islam, karena tidak mau berkorban, tidak mau bermujahadah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, sekarang banyak keluhan kita dengar bahwa Islam ini susah diamalkan, berat untuk diamalkan. Betul, susah diamalkan dan berat diamalkan bagi orang yang mata hatinya tertutup. Bagi orang yang mata hatinya terbuka dan dia belajar Quran dan hadis, maka mudah agama itu diamalkan. Hadirin, sepasang suami istri di Amerika baru masuk Islam. Dua-duanya mu'allaf, baru masuk Islam. Dia pergi ke India, keluar masturat untuk 40 hari. Sampai di India, dia keluar masturat 40 hari. Dengan keluar 40 hari, si istrinya, wanita yang mu'alaf ini, langsung menutup dirinya dengan cadar, tidak kelihatan auratnya. Setelah selesai 40 hari, ada wawancara dengan muslimat daripada Aligarh Muslim University di Aligarh di India. Setelah cerita-cerita pentingnya agama, manfaatnya agama, ada salah seorang dosen, ibu-ibu dari Aligarh Muslim University, dia muslimah, dia mengatakan, saya setuju, Islam ini cara hidup yang paling bagus, agama yang paling bagus. Tetapi di zaman modern seperti ini berat untuk diamalkan. Kata ibu-ibu dari Aligarh Muslim University. Ini seorang Amerika yang baru masuk Islam mengatakan, pendapat saya, katanya, Islam itu tidak berat diamalkan, asal cara belajarnya ikut cara Rasulullah SAW. Buktinya dia bilang, saya orang kafir baru masuk Islam, tapi saya belajar agama seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah.
bermujahadah, berkorban dengan diri dan harta keluar jalan Allah, alhamdulillah saya bisa mampu menutup aurat saya semua. Ibu-ibu ini dia bilang belajar agama dari lahir. Dari lahir sudah Islam. Tapi cara belajar agamanya tidak ikut cara yang dicontohkan Rasulullah. Bertahun-tahun, puluhan tahun sampai sekarang tidak mampu menutup aurat. Ya hadirin, untuk memahami agama ini bukan hanya kita ikut mengamalkan agama cara Nabi, tapi juga belajar agamanya harus ikut cara Nabi. Yang menjauhkan umat Islam dari agama hari ini karena kita belajar agama tidak ikut cara Nabi. Belajar agama disamakan dengan belajar matematik, ilmu hukum, ilmu ekonomi. Lain, agama tidak bisa sama. Kalau ilmu yang lain, matematik, ilmu hukum, ekonomi, itu bisa dicerna dengan otak. Tapi agama tidak. Harus dicerna dengan hati. Nggak bisa dengan otak. Kalau agama bisa dicerna dengan otak, yang pandai-pandai itu orang Jerman, orang Inggris bisa pada manut Islam. Kenapa tidak? Karena hatinya gelap, hadirnya mulia. Tidak terbuka mata hatinya. Maka ini perkara penting. Maksud daripada dakwah ini adalah kita ikut belajar agama cara seperti bagaimana Rasulullah mengajarkan agama kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Semua sahabat diajak bermujahadah. Macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Bukan tamatan ibtidaiyah aliyah, bukan. Kalau dikatakan mesanten di mana tuh Abu Bakar? Tapi belajar agama dengan Rasulullah bermujahadah, maka Allah kasih kepada sahabat radhiyallahu anhu kepahaman agama. Waktu perintah sholat turun 100% para sahabat sholat hadirin. Waktu larangan meminum keras diharamkan, waktu minum keras diharamkan, semua para sahabat meninggalkannya karena mata hatinya terbuka. Jadi ini yang hadirin yang mulia, maksud daripada dakwah dan tabligh ini mengajak kepada setiap kalangan umat Islam belajar agama seperti bagaimana Rasulullah mengajarkan agama kepada para sahabat radhiyallahu anhu, yaitu dengan bermujahadah dengan keluar. Maka hasilnya hadirin dapat kita saksikan sendiri. Sudah juta-juta orang Islam melalui amal ini mendapat manfaat hadirin. Semakin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat.